Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran matematika kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bersama saya, Pak Pram. Coba kita ingat konsep dasar nilai tempat berikut ini. Jika ada bilangan 3,456, bilangan pertama di depan koma ini adalah bilangan bulat yang menempati nilai tempat satuan. Sedangkan bilangan pertama di belakang koma atau satu angka di belakang koma mempunyai nilai tempat berapa? Ya, per 10. Betul sekali. Bilangan kedua di belakang koma atau dua angka di belakang koma menempati nilai tempat per 100, dan yang ketiga di belakang koma atau tiga angka di belakang koma menempati nilai tempat tepat sekali per 1000. Masih pada ingat semua ya, masih pinter semua. Sekarang tanda desimal ini. Ini adalah tanda koma yang disebut juga tanda desimal, berfungsi untuk memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahan di belakangnya. Tanda koma ini berfungsi sebagai tanda desimal. Jangan lupa. Nah, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Hal itu dapat dilakukan dengan dua cara. Mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Langkah pertama ini hanya berlaku untuk pecahan tertentu saja. Mengubah penyebut menjadi per 10 hanya untuk pecahan yang penyebutnya 2 dan 5. Mengubah pecahan menjadi per 100 untuk pecahan berpenyebut 20, 25, dan 50. Mengubah penyebut pecahan menjadi per 1000 hanya untuk pecahan berpenyebut 8, 40, 125, 200, 250, dan 500. Jadi, ini hanya dapat dilakukan untuk pecahan yang merupakan faktor-faktor dari bilangan 10, dari bilangan 100, dan faktor-faktor dari bilangan 1000. Cara yang kedua adalah dengan melakukan pembagian bersusun, yaitu pembilang dibagi penyebut. Kita akan coba dengan cara yang pertama, mengubah penyebut menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Jika ada pecahan 2 per 5, kita bisa ubah 2 per 5 ini menjadi berapa penyebutnya? Ya, benar, menjadi per 10. Supaya menjadi per 10, 5 penyebutnya harus dikalikan dengan, ya betul, dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Oke, 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita sudah dapat pecahan 4 per 10. Untuk dijadikan desimal, ini harus ditulis dengan tanda koma. Yang harus diingat adalah per 10 harus ada satu angka di belakang koma. Kita siapkan tempatnya. Satu angka di belakang koma. Maka pembilangnya ditempatkan di tempat desimal yang disediakan mulai dari belakang. Maka kita tulis 4 di sini dari belakang. Tapi tidak ada angka di depannya. Di depan 4 sini kosong. Karena kosong maka kita tulis di sini 0. Sehingga 2 per 5 bentuk desimalnya adalah 0,4. Jelas ya? Kita coba lagi. Bagaimana dengan 18 per 25? 25 itu adalah faktor dari 10, 100, atau 1000 ya? Ya, bisa dari 100, bisa dari 1000. Kita yang terdekat adalah 100. Maka 18 per 25 kita jadikan per 100. 25 supaya sama nilainya dengan 100 harus dikalikan dengan berapa? Harus dikalikan dengan 4. Karena
penyebutnya 25 dikali 4, pembilangnya 18 juga harus dikali dengan 4. Berapa hasil kali 18 dikalikan 4? Berapa? Ya, 18 dikali 4 hasilnya 72. Nah, kita sudah dapat 72/100. Untuk per 100 harus diingat, yang disiapkan adalah 2 angka di belakang koma. Kita siapkan tempat untuk 2 angka di belakang koma. Kemudian pembilang ini kita tempatkan di tempat desimal mulai dari belakang. 2, 7. Sama seperti yang di atas, karena tidak ada bilangan lagi maka kita tulis 0, 0,72. Sehingga 18/25 bentuk desimalnya adalah 0,72. Nah, bagaimana dengan yang ini? 9/8. 8 bukan faktor dari 10 juga bukan faktor dari 100, tapi dia merupakan faktor dari 1000. Maka kita perbesar pecahan ini menjadi per 1000. Supaya jadi 1000, 8 harus dikali berapa? 8 harus dikalikan dengan 125, hasilnya 1000. Karena penyebutnya dikali 125, pembilangnya juga harus dikali 125. Berapakah hasil kali 9 dengan 125? 9 dikali 125 hasilnya adalah 1125. Kita sudah dapat pecahan ini, 1125 per 1000. Karena per 1000 yang harus diingat adalah kita siapkan 3 tempat di belakang koma. Ingat, per 1000 3 angka di belakang koma. Kita siapkan tempat untuk 3 angka di belakang koma. Kemudian pembilang ini kita tempatkan di tempat desimal mulai dari belakang. Jangan lupa, selalu dari belakang. 5, 2, 1, dan 1. Sehingga didapat 1,125. Maka bentuk desimal dari 9/8 adalah 1,125. Ini cara yang paling mudah sekarang. Bisa juga dengan cara pembagian bersusun, cara kedua. Cara ini juga mudah. Jika pembagian bersusun, maka pembilang harus dibagi dengan penyebut. Ada pecahan biasa 1/2. Pembilangnya mana? Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Maka kita tuliskan pembagian bersusunnya 1 dibagi 2. Apakah 1 bisa habis dibagi 2? Tidak bisa. Supaya bisa, kita pinjam 0 di sini. Tambahkan 0. Karena menambahkan 0, berhutang 0 dibayar dengan tanda koma di atas. 0, Oke. Berhutang atau meminjam 0 dibayar juga dengan 0 dan koma di atas. Oke. Sekarang sudah didapat 10. 10 dibagi 2 berapa? 10 dibagi 2 5. Kita tulis 5 di sini. Karena 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka sekarang kita lakukan pengurangan. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Habis. Dengan demikian 1/2 bentuk desimalnya adalah 0,5. Ya, mudah sekali. Bagaimana dengan 3/2? Sama, pembilangnya 3, penyebutnya 2. Kita lakukan pembagian. Pembilang dibagi penyebut. Pembilangnya 3 dibagi penyebutnya 2. Apakah 3 bisa dibagi 2? Bisa. 3 dibagi 2 hasilnya 1, karena 1 dikali 2 adalah 2, tapi masih ada selisih kita. Karena selisih kita kurangi. 3 dikurangi 2 adalah 1. 1 kita bagi lagi dengan 2. Ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pinjam 0, kita hutang 0, tambahkan 0. Lalu dibayar dengan tanda koma di sini. Diganti dengan tanda koma. Yang kita pinjam kita bayar dengan tanda koma. 10
Karena ditambahkan 0 menjadi 10. 10 dibagi 2. Berapa 10 dibagi 2? 5. Kita tulis di belakang koma 5. Karena 5 dikali 2 adalah 10. Lalu kita kurangin 10 dikurangi 10, 0. Habis. Dengan demikian, bentuk desimal dari 3/2 adalah 1,5. Mudah ya? Nah, kita coba lagi dengan cara pembagian pembilang dibagi penyebut supaya tidak lupa. 9 dibagi 6. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 9, penyebutnya 6. Maka kita lakukan pembagian seperti ini. Pembilang di dalam, penyebut di luar. Pembilang dibagi penyebut. 9 dapat dibagi 6 bisa. Perkalian 6 yang hasilnya mendekati 9 adalah 1. 6 dikali 1 hasilnya 6. Kita kurangi selisihnya. 9 dikurangi 6 berapa? 3. Apakah 3 dapat dibagi 6? Tidak bisa. Karena tidak bisa bagaimana? Pinjam, hutang, tambahkan 0. Karena pinjam maka harus dibayar dengan tanda koma. Benar sekali. Kita sudah pinjam 0 menjadi 30. 30 bisa habis dibagi 6? Bisa. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Karena 5 dikali 6 adalah 30. Kalau sekarang dikurangin 30 dengan 30 hasilnya 0. Habis. Tidak ada yang dapat dihitung lagi. Maka sekarang kesimpulannya 9/6 bentuk desimalnya adalah 1,5. Benar sekali. 9/6 sama dengan 1,5. Bagaimana dengan contoh ini? 33/15. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 33, penyebutnya 15. Kita lakukan pembagian bersusun. Pembilang 33 dibagi dengan penyebut 15. Apakah 33 bisa dibagi 15? Bisa. Berapakah perkalian dengan 15 yang hasilnya mendekati 33? 2 ya, 2 dikali 15 adalah 30, mendekati 33. Tapi masih ada selisih, 33 dengan 30. Kita lakukan pengurangan, 33 dikurangi 30, hasilnya 3. Apakah 3 dapat dibagi 15? Tidak bisa, kurang, benar. Bagaimana kalau kurang? Tambahkan 0, pinjam 0. Karena pinjam 0, maka harus dibayar dengan tanda koma. Jangan lupa ya, pinjam bayar. Sekarang sudah didapat. Karena pinjam 30, karena pinjam 0, maka hasilnya jadi 30. Sekarang 30 dibagi 15. Berapa 30 dibagi 15? 2, benar sekali. 15 dikali 2, 30. Jika dilakukan pengurangan, apakah didapat selisihnya? Tidak. Hasilnya 0. Dengan demikian, 33/15 bentuk desimalnya adalah 2,2. Ya, mudah sekali. Sekarang kita balik. Bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Jika ada desimal 0,5, berapakah pecahan biasanya? Yang harus diingat, satu angka di belakang koma adalah per 10. Ini ada satu angka di belakang koma. Maka penyebutnya harus per 10. Oke, benar. Penyebutnya harus 10. Bagaimana dengan pembilangnya? Pembilangnya diambil dari bilangan yang ada di desimal ini. 5. Kita tuliskan 5 di sini. 5/10. Karena 5/10 masih dapat disederhanakan, kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Berapa yang dapat habis membagi 5 dan 10? 5. Penyebutnya dibagi 5, pembilangnya juga dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Sehingga 0,5 sama dengan 1/2. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,5 adalah 1/2. Kita lihat contoh yang berikutnya. 1,75. Bagaimanakah pecahan ini?
Ada berapa angka di belakang koma? 2 angka, kita ingat. Kalau 2 angka di belakang koma per 100, ya jangan sampai lupa 2 angka di belakang koma per 100. Berarti penyebutnya kita tulis 100 di sini. Pembilangnya, semua bilangan ini kita tempatkan di tempat pembilang. 175. 175 per 100. Bisa disederhanakan? Bisa, kita bagi dengan bilangan yang sama. Dibagi berapa ya? Dibagi 10? Tidak bisa. Dibagi 5 masih banyak sisanya. Dibagi 25. 100 dibagi 25. 175 juga dibagi 25. Harus dengan bilangan yang sama. Maka didapat 175 dibagi 25 7. Dan 100 dibagi 25 adalah 4. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 1,75 adalah 7/4. Nah, satu lagi. Kalau ada desimal yang bernilai 0,125, berapa angka di belakang koma? 3 angka di belakang koma, maka ingat 3 angka di belakang koma itu per 1000. Kita tulis penyebutnya di sini per 1000. Lalu untuk pembilangnya kita pakai semua bilangan di sini untuk pembilang 125. Apakah ada bilangan yang dapat membagi habis 125 dan 1000? Ada, yaitu berapa? Benar, 125. Penyebutnya dibagi 125, pembilangnya ini juga dibagi 125. Sehingga didapat hasil 125 dibagi 125 1, 1000 dibagi 125 8. Dengan demikian 0,125 bentuk pecahan biasanya adalah 1/8. Nah, kita coba lagi mengubah menjadi bentuk pecahan biasa dari desimal 0,3. 0,3 ini berapa angka di belakang koma? 1 angka, jangan lupa. 1 angka di belakang koma itu adalah per 10. Berapa hasilnya? Penyebutnya kita tulis dulu di sini, 10. Pembilangnya kita ambilkan angka di depan sini 3. Jadi 3/10. Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak. Ini sudah yang paling sederhana. Dengan demikian 0,3 sama dengan 3/10 atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Kita coba 0,75. Ada 2 angka di belakang koma. Ingat, 2 angka di belakang koma artinya per 100. Penyebutnya kita tulis di sini 100. Untuk pembilangnya kita pakai semua angka di sini ditempatkan di tempat pembilang 75. Sehingga didapat 75/100. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Ada bilangan yang dapat membagi habis 75 dan 100. Bilangan berapa? Ya, 25. 100 dibagi 25, 75 juga harus dibagi 25. Pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Berapakah 75 dibagi 25? 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Benar, sehingga didapat 3/4. 0,75 bentuk pecahan biasanya adalah 3/4. Kita coba satu lagi, 1,125, 1,125. Ada 3 angka di belakang koma. Jika 3 angka di belakang koma berarti per berapa? Per 1000, benar sekali, per 1000. Maka penyebutnya kita tulis di sini 1000. Pembilangnya dari mana? Ya, pembilangnya dari semua angka di sini kita tulis di tempat pembilang. 1125, 1125 per 1000. Bisa disederhanakan? Tentu bisa. Kita bagi dengan bilangan 125. Ya, ini juga dibagi 125. Pembilang dibagi 125, penyebut dibagi 125. 1125 dibagi 125 berapa? Ayo berapa? Benar, 9. 1000 dibagi 125, 8. Sehingga didapat hasil 9/8. Dengan demikian 1,125 bentuk pecahan biasanya adalah 9/8.
mudah sekali ya. Semoga kalian selalu ingat prinsip-prinsip ini dan selalu mudah mengerjakan soal mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya dari desimal menjadi pecahan biasa. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.